Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi dengan NIM 3402190510 dari kelas Manajemen Karyawan B, Fakultas Ekonomi Universitas Galuh. Di video kali ini merupakan tugas pertemuan ketujuh, tugas terakhir sebelum UTS. Jadi ini tugas terakhir saya sebelum UTS pada mata kuliah Komputer Bisnis 2 dengan dosen pengampu Bapak Muhtar Abdul Qadir SEMM. Di pertemuan ketujuh ini saya ditugaskan untuk menghitung dan mengaplikasikan dari materi-materi tentang profitability index, break-even point, info profitability ratio, sama benefit cost ratio. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa pengertiannya. Yang pertama itu ada profitability index, itu yaitu metode untuk menghitung perbandingan antara nilai arus kas bersih yang akan datang dengan nilai investasi yang sekarang. Nah, di sini jika PI kurang dari 1, maka investasi tersebut dapat dijalankan atau layak. Nah, jika PI lebih dari 1, investasi tersebut tidak layak dijalankan. Nanti saya akan mencoba menghitung pada aplikasi profitability index ini, mengaplikasikannya. Nah, sedangkan break even point itu merupakan sarana untuk mengetahui pada jumlah produksi beberapa total revenue sama dengan total cost. Nah, ini sudah ada rumusnya ya. Nah, di profitability ratio ini digunakan untuk mengukur tingkat efektivitas pengelolaan atau manajemen perusahaan ini yang ditunjukkan oleh jumlah keuntungan yang dihasilkan dari penjualan dan investasi. Sedangkan benefit cost ratio itu merupakan suatu analisa pemilihan proyek yang biasa dilakukan karena mudah, yaitu perbandingan antara benefit dengan cost. Nah, di sini juga kalau nilai lebih dari 1, maka proyek itu tidak ekonomis, dan kalau nilai kurang dari 1, maka berarti proyek itu feasible. Nah, sekarang saya akan mencoba mengerjakan yang profitability index. Di sini saya sudah menulis soalnya karena cara penghitungan profitability index ini sama dengan NPV atau net present value. Jadi kalian tinggal mengcopy saja net present value ini ke dalam PI. Nah, sekarang kita menghitung profitability index-nya sama dengan total present value dibagi initial investment. Nah, hasilnya 1,71, dan pada mesin B juga sama dengan total present value dibagi initial investment. Nah, jadi profitability index mesin A itu 1,71 dan profitability index mesin B 1,27. Nah, sekarang di BEP itu di sini sudah ada soalnya. Soalnya itu perusahaan XYZ telah memproduksi produk minuman sebanyak 2000 pieces. Harga jual 250 per unit dan biaya tetapnya sebesar 2 juta dan biaya variabelnya sebesar 2.500.000. Sedangkan biaya variabel per unitnya sebesar 125. Dan berapakah jumlah yang diproduksi yang menggambarkan perusahaan tidak mengalami kerugian dan juga tidak mengalami keuntungan. Nah, di sini saya sudah membuat tabelnya. Nah, di sini kita totalkan total penjualannya. Total penjualannya sama dengan jumlah produk dikali harga jual per unit. Nah, untuk BEP dalam unitnya sama dengan biaya tetap dibagi harga jual per unit dikurangi biaya variabel per unit. Tutup kurung. Nah, BEP dalam unitnya itu sebesar 16.000. Ya, jadi artinya perusahaan tidak mengalami untung dan juga tidak mengalami kerugian pada saat jumlah unit yang dihasilkan ketika mencapai 6.000 unit. Nah, di sini kita menghitung BEP dalam rupiah. Sama dengan
biaya tetap dibagi 1 dikurangi harga biaya variabel per unit dibagi harga jual per unit. Nah, di sini artinya perusahaan tidak mengalami untung dan juga tidak mengalami kerugian pada saat keuntungan atau laba mencapai 4 juta. Nah, sekarang bagian yang profitability ratio atau PR. Di profitability ratio ini terbagi menjadi 4 macam, yaitu yang pertama ada profit margin, yang kedua ada earning power, yang ketiga ada return of investment, dan yang terakhir ada rentabilitas modal sendiri. Nah, untuk yang profit margin ini soalnya itu PT Nisrina Sidik Alia mempunyai data sebagai berikut. NOI tahun 2011 sebesar 4 juta dan NS tahun 2011 sebesar 24 juta. Sekarang coba menghitung profit marginnya berapa ya, kita totalkan sama dengan 4 juta dibagi 24 juta dikali 100.000. Nah, hasilnya 16,7%. Nah, sekarang yang kedua yang earning power itu PD Wapa mempunyai data sebagai berikut, yaitu NOI tahun 2011 sebesar 4 juta, NS tahun 2011 sebesar 15 juta. Nah, sekarang kita hitung ya, sama dengan 4 juta dibagi 15 juta dikali 100. Untuk yang return of investment, itu CV Keisha mempunyai data sebagai berikut, yaitu NOI tahun 2011 sebesar 4 juta, TI tahun 2011 sebesar 12 juta. Kita hitung sama dengan 4 juta dibagi 12 juta dikali 100. Nah, yang rentabilitas modal sendiri itu PD Dendi Sentosa mempunyai data sebagai berikut, yaitu net opening income atau penjualan bersih tahun 2011 sebesar 10 juta, interest atau bunga sebesar 5%, pajak sebesar 10%, dan modal sendiri tahun 2011 sebesar 20 juta. Nah, sekarang kita hitung EAT-nya, yaitu sama dengan 10 juta dikurangi 10 juta dikali 5% ditambah 10 juta dikali pajak. Nah, sekarang kita masukkan. Nah, kita cari rentabilitas modal sendirinya, sama rumusnya sama dengan IAT dibagi modal sendiri dikali 100%. Nah, jadi hasilnya segini ya. Selanjutnya
tentang benefit cost ratio. Soalnya suatu proyek pengairan mempunyai investasi awal pada tahun pertama adalah 1 miliar, ditentukan bunga bank sebesar 5%, depresiasi selama 30 tahun dengan nilai residu 10%, dan biaya operasional sebesar 20 juta. Keuntungan proyek pengairan tersebut sebesar 126 juta per tahun. Nah, di sini kan coba kita hapus dulu. Nah, untuk mencari total biayanya itu sama dengan 1 miliar kurung buka 1 miliar dikali 5% kurung tutup ditambah 1 miliar dikurangi kurung buka 1 miliar dikali nilai residunya 10% kurung tutup dibagi 30 tahun ditambah 20 juta. Nah, total biaya per tahun itu 100 juta ya. Kita cari benefit cost ratio-nya, itu sama dengan nilai benefit per tahun dibagi total biaya. Hasilnya 1,26. Nah, di sini ada benefit cost ratio tidak tetap. Soalnya itu suatu proyek pengairan mempunyai investasi awal pada awal tahun pertama adalah 1 miliar dengan bunga bank setiap tahunnya berubah, misalnya pada tahun pertama sebesar 5%, tahun kedua sebesar 6%, dan tahun ketiga sebesar 8%. Depresiasi selama 30 tahun dengan nilai residu 10%, dan biaya operasional sebesar 20 juta. Keuntungan proyek pengairan tersebut sebesar 126 juta per tahun. Nah, di sini total biayanya sama, menjumlahkannya kayak yang pertama ya, yang penjumlahan dari initial investment sampai biaya operasional. Hasilnya untuk rate-nya 5% itu hasilnya 100 juta. Nah, yang sekarang kita cari lagi, rumusnya sama kayak yang tadi, sama dengan benefit per tahun dibagi total biaya. Nah, hasilnya 1,26. Nah, untuk tahun kedua itu dengan rate-nya 66%, jadi total biayanya itu akan berubah dengan sama dengan 1 juta dikali 6% ditambah bukan 1 juta, 1 miliar dikurangi 1 miliar dikali nilai residunya 10% dibagi 30 tahun ditambah 20 juta ya. Total biaya tahunnya per tahunnya tuh 110 juta. Kita totalkan benefitnya dengan sama dengan benefit per tahun dibagi total biaya. Nah, untuk di tahun ketiganya rate-nya itu kan sebesar 8%. Jadi total biaya per tahunnya itu berapa ya? Kita hitung 1 miliar dikali 8% ditambah 1 miliar dikurangi 1 miliar dikali 10% dibagi 30 tambah 20. Hasilnya 130 juta per tahun. Nah, kita totalkan benefit rasionya sama dengan benefit per tahun dibagi total biaya.
hasilnya 0,96. Nah, sekian video dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.